Hai semuanya. Oke, di sini Miss akan menjelaskan mengenai optika fisis ya. Optik adalah sesuatu yang berhubungan dengan cahaya. Jadi optika ini terbagi dua. Ya, ada namanya optika fisis dan optika geometris. Optika geometris itu ada tiga. Yang pertama adalah pemantulan. Ya, jadi pelajaran kita sebelumnya itu termasuk optika geometris. Pemantulan, pembiasan, dan dispersi. Untuk optika fisis, materi yang akan kita pelajari juga ada tiga. Yang pertama adalah interferensi, difraksi, dan polarisasi. Materi interferensi dapat kalian lihat pada buku cetak di halaman 256 sampai 259. Interferensi cahaya merupakan peristiwa superposisi gelombang, di mana perpaduan dua gelombang baru atau lebih menghasilkan gelombang baru lagi. Jadi superposisi ini terbagi dua, ya. Jika dua gelombang memiliki fase yang sama atau sefase, maka dapat kita katakan gelombang itu saling menguatkan, ya. Yang disebut dengan interferensi konstruktif. Lihat pada gambar, sama-sama 180 fasenya ya, sehingga jika dia dijumlahkan, maka gelombang baru yang dihasilkan akan makin besar. Ya, kita bisa lihat polanya di sini. Ya, gelombangnya akan makin besar. Dan jika dua gelombang memiliki fase berbeda atau fase berlawanan, maka dikatakanlah gelombang ini saling melemahkan atau interferensi destruktif. Ya, yang di atas ini gelombangnya fasenya plus 180, sedangkan yang di bawah minus 180. Maka gelombang baru yang dihasilkan adalah ya 0. Namun, tidak semua gelombang dapat terjadi interferensi, ya. Hanya dua gelombang atau lebihlah yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, ya. Di mana sumber gelombangnya juga koheren, artinya frekuensinya tetap dan beda fase gelombang selalu tetap. Maka barulah bisa terjadi yang namanya interferensi. Contoh interferensi adalah pada dua buah lubang yang dilewati cahaya akan membentuk banyak titik cahaya, atau juga pada selaput tipis. Pada sabun akan terlihat warna-warni pada permukaannya. Ilmuwan Inggris Thomas Young pada tahun 1801 melakukan percobaan yang dikenal sebagai interferensi celah ganda. Ya, dan percobaan ini berhasil di mana dia memperagakan terjadinya interferensi cahaya untuk pertama kalinya. Jadi, di mana sumber cahaya di sini akan dilewatkan pada celah ganda, tapi sebelumnya sumber cahaya ini harus melewati dulu yang namanya lensa kolimator, ya. Di mana lensa ini dapat membuat cahayanya menjadi koheren atau sejajar, ya. Kemudian cahayanya dilewatkan pada celah ganda. Dan disinilah terjadinya namanya interferensi, ya, atau difraksi yang menghasilkan pola garis terang dan gelap, ya. Di mana pola garis terang ini adalah hasil interferensi maksimum dan pola garis gelap adalah hasil interferensi minimum, ya. Ini yang terang dan ini yang gelap. Di mana ini adalah skema percobaan yang pada celah ganda. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa ini nanti akan terjadi namanya pola terang dan pola gelap, ya. Jadi ini sejajar dengan garis tengah ini namanya terang pusat, di mana ini adalah n-nya sama dengan 0 nilainya. Terang gelap, terang gelap. Jadi gelap di sini ada gelap pertama, ini juga di sini gelap pertama. Mana itu n-nya juga 0. Dan ini terang pertama, gelap kedua, terang kedua, gelap ketiga, begitu seterusnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa D adalah lebar celah, ya 1 meter, dan Y itu ini.
jarak terang atau gelap ke N dari terang pusat. Contohnya, dari terang 1 ke terang pusat itu Y namanya. Dari terang 2 ke terang pusat juga Y namanya. Jadi jarak antara terang atau gelap nanti di soal ke N, ya maksudnya itu dari terang pusat itu dikatakan dia adalah Y. Kemudian theta adalah sudut deviasi dan L adalah jarak layar dalam satuan meter. Dan N yang Miss katakan ini namanya adalah orde interferensi. Lambda sendiri adalah panjang gelombang ya. Jadi L ini jarak layar, ini L-nya. Sedangkan D ya seperti ini artinya lebar celahnya. Di mana segitiga yang kita lihat ini nilai Y itu jauh lebih kecil dari panjang si L ini, lebar celahnya. Y itu karena kita lihat di sini kan diperbesar ya. Sebenarnya antara jarak gelap ke 1 ke terang pusat itu jauh lebih kecil. Terang 1 ke terang pusat itu kecil banget jaraknya. Sehingga sudut theta adalah sudut yang kecil. Jadi kita dapat melakukan pendekatan yang namanya sin theta itu sama dengan tan theta. Kita asumsikan sin theta adalah tan theta. Tan theta adalah Y per L. Jadi tan theta sama dengan Y per L. Tan theta, tan desa, depan Y, samping L. Interferensi konstruktif maksimum ya. Artinya di sini dikatakan gelombangnya saling menguatkan dan di sini juga terjadinya pola terang ya. Interferensi maksimum ini terjadi jika kedua gelombang cahaya memiliki fase yang sama atau sefase. Ya, di mana rumusnya adalah D sin theta sama dengan N lambda. Ya, di mana sin theta ini pendekatannya itu adalah D dikali Y per L sama dengan N dikali lambda. N-nya itu orde interferensinya dimulai dari 0, 0, 1, 2, dan 3. Yang namanya interferensi destruktif atau minimum. Ya, artinya ya seperti pada gambar, ini artinya adalah saling melemahkan, ya, di mana terjadinya pola gelap. Interferensi ini terjadi jika kedua gelombang berbeda fase sebesar 180 derajat, sehingga menghasilkan perpaduan gelombang yang melemahkan. Artinya dia beda fase, ya, di mana rumusnya adalah D sin theta sama dengan N dikurang 1/2 lambda, ya. Dan sin theta tadi jika tidak diketahui tetanya, dia melakukan pendekatan di mana D kali Y per L sama dengan N dikurang setengah kali lambda. Di mana N sendiri adalah 1, 2, 3. Jadi orde interferensinya dimulai dari 1, 2, dan 3. Contoh soal. Dua celah dengan jarak 0,2 mm disinari cahaya tegak lurus. Ya, di mana diketahui D-nya sama dengan 0,2 mm atau kalau kita ubah ke meter jadi 0,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Pita terang ketiga terletak. Pita terang ketiga berarti itu udah orde interferensinya N sama dengan 3 ya. Terletak 7,5 mm dari pita terang ke 0 berarti itu adalah Y-nya. Terletak 7,5 mm dari pita terang ke 0 berarti itu adalah Y-nya. Y sama dengan 7,5 mm. Kalau kita ubah ke meter jadi 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Pada layar yang berjarak 1 meter dari celah. Jadi kalau katanya pada layar, ya layar itu berarti mengatakan dia lebar layarnya ya, berarti L. L-nya sama dengan 1 meter, L besar ya. Ditanya adalah panjang gelombang sinar yang dicapai, berarti berapakah lambdanya. Oke, di sini kita menggunakan rumus yang namanya, kalau kita gunakan ini di sini ada kuncinya, yaitu terang ketiga. Pita terang, berarti dia menggunakan rumus interferensi konstruktif, saling menguatkan, sehingga rumus yang kita gunakan adalah D dikali Y per L sama dengan N kali lambda. Kenapa tidak kita gunakan sin theta? Karena di soal tidak diketahui theta. Oke, sampai sini paham ya? Untuk soal kedua, ya ada pada buku cetak di halaman 267 nomor 12 ya. Silahkan dikerjakan. Jarak antara dua pita terang dan pita gelap yang berdekatan. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Misalnya ini kan
gelap ke-1 ke terang pusat kan namanya delta Y. Pita gelap kedua ke 1 itu delta Y. Jadi pertanyaannya kalau pita gelap kedua ke terang pusat jadinya 2 delta Y. Ya, dimana jadinya kan tadi rumusnya adalah D dikali Y per L sama dengan N dikali lambda. Ya, sehingga Y-nya ini menjadi 2 delta Y. Karena kan jarak antara dua pita terang dan pita gelap yang berdekatan. Oke, sehingga D2 dikali delta Y sama dengan L dikali lambda per D. Dan rumusnya menjadi delta Y sama dengan L dikali lambda per 2D. Interferensi lapisan tipis. Oke, coba kita amati ketika gelembung busa sabun terkena sinar matahari. Ya, akan tampak yang namanya garis-garis warna terang yang melingkar-lingkar. Oke, bisa dilihat ya. Atau garis-garis berwarna pada lapisan tipis minyak tanah ya yang tumpah di permukaan air. Ini merupakan contoh dari interferensi lapisan tipis. Pada prosesnya, sinar yang datang ya menuju ke lapisan tipis minyak ini mengalami pemantulan dan juga pembiasan ya. Untuk sinar yang dipantulkan pertama, ya ini yang pertama, dia mengalami yang namanya pembalikan fase. Sedangkan sinar yang kedua ini tidak mengalami yang namanya pembalikan fase. Jadi, beda fase antara yang pertama dan yang kedua itu menghasilkan yang namanya pola interferensi. Ya, sehingga ada namanya interferensi konstruktif dan destruktif ya. Rumusnya 2D M cos R sama dengan N tambah setengah lambda. Dan interferensi destruktif itu rumusnya 2 dikali D M cos R sama dengan N kali lambda. Ya, N-nya tetap orde interferensi, dimana untuk interferensi konstruktif itu N-nya 0, 1, 2, 3, dan interferensi destruktif adalah 1, 2, 3. Jadi, D adalah ketebalan lapisan, ya kita bisa lihat pada gambar, D ini artinya ketebalan lapisan yang satuannya meter, R sudut bias, ya ini sudut bias namanya, dan N adalah orde interferensinya. Lambda panjang gelombang, M di sini adalah indeks bias lapisan tipis. Jadi contohnya ada indeks bias minyak, ada sabun, ya nanti diketahui pada soal. Contoh soal, suatu lapisan tipis bensin di mana indeks biasnya diketahui 1,5 mengapung di atas permukaan kaca dan indeks bias permukaan kaca adalah 1,6. Sinar matahari jatuh hampir tegak lurus pada lapisan tipis dan memantulkannya ke mata Anda. Walaupun sinar matahari adalah sinar putih yang mengandung berbagai warna, tetapi lapisan tipis tampak berwarna kuning. Ini karena interferensi destruktif pada lapisan menghilangkan warna biru, di mana lambda birunya adalah 468 nanometer dari cahaya yang dipantulkan ke mata Anda. Tentukan ketebalan minimum dari lapisan ini. Oke, yang pertama kita buat diketahuinya dulu, di mana M-nya sama dengan 1,5 indeks bias lapisan bensin, dan kemudian diketahui juga ada namanya indeks bias kaca. Tapi yang di sini kita gunakan adalah indeks bias bensin ya, karena sinarnya mengenai bensin, lapisan tipis bensinnya. Kemudian R-nya sama dengan 0 derajat. Kenapa? Karena dari kalimatnya, sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal ini kan dia hampir tegak lurus. Hampir tegak lurus berarti dia R-nya kita katakan adalah 0 derajat. Ya. Walaupun sinar matahari adalah sinar putih, kemudian diketahui lagi di sini adalah lambda birunya, ya panjang gelombang birunya adalah 468 nanometer. Kalau kita ubah ke meter jadi 468 kali 10 pangkat min 9 meter. Karena dia mengalami namanya interferensi destruktif, di mana dipertanyakan adalah ketebalannya minimum kan, berarti L-nya tidak sama dengan 0, D-nya tidak sama dengan 0. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa N-nya itu sama dengan 1. Ya, kemudian pertanyaannya berapakah D minimumnya? Sehingga kita gunakan, pada destruktif kita gunakan rumus destruktif ya. Jadi 2dm cos R sama dengan N lambda. Oke, sampai sini paham? Kalau kurang paham nanti bisa tanya ke Miss langsung ya lewat chat di WA atau Line. Bye-bye!